Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Hairani Purba SPD, peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 7122059141. Pada hari ini, 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Simpang 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, dulu doanya Bayu. Sebelum belajar marilah kita berdoa beragama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita memulai pelajarannya, kita absen sebentar ya. Absen dulu. Ahmad Fauzan. Bu. Halo dia. Amelia. Aryansa. Bayu. Citra. Tidak. Berarti kita hadir semua ya. Kita semua hadir, kita semua dalam keadaan sehat. Udah? Hari ini kita akan mempelajari mengenai pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kira-kira masih ada yang ingat strukturnya apa saja? Iya. Jadi tadi dikatakan Juli untuk strukturnya itu ada 3. Yang pertama apa? Pernyataan. Yang kedua? Ketiga? Interpretasi. Kemudian untuk kaidah kebahasaannya, siapa yang masih ingat? Menggunakan konjungsi kausalitas. Lagi? Menggunakan konjungsi kronologi. Iya, menggunakan kronologis. Konjungsi kronologis lagi? Menggunakan kata-kata teknis. Lagi? Menggunakan kata benda jenis fenomena. Menggunakan kata benda jenis fenomena. Coba dulu. Ya, kaidah kebahasaannya siapa yang bisa? Niko, ayo sebutkan Niko. Yang pertama tadi menggunakan konjungsi kausal. Iya, terus? Menggunakan konjungsi kronologis. Iya, terus? Menggunakan kata istilah teknis. Iya, lagi? Terakhir? Menggunakan kata benda jenis fenomena. Iya, menggunakan kata benda jenis fenomena. Hari ini kita masih mempelajari yang namanya teks eksplanasi. Hanya saja kita berada di kompetensi dasar menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi, proses terjadinya sesuatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian apa saja indikatornya? Yang pertama apa? Merinci penyebab fenomena. Terus kemudian yang ketiga, iya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini apa tujuannya? Setelah kamu mempelajari teks eksplanasi, nanti kamu dapat apa? Merinci penyebab dan akibat terjadinya fenomena alam. Kemudian kamu juga bisa menyusun kerangkanya
menulis sebuah teks eksplanasi. Sampai situ paham? Paham. Jadi manfaat kita mempelajari teks eksplanasi ini apa? Biar kamu tahu bagaimana sebab dan akibat terjadinya fenomena alam. Ya, misalnya banjir. Nah, apa penyebabnya? Apa akibatnya? Gitu kan? Misalnya lagi apa? Tanah longsor. Apa penyebabnya? Apa akibat? Sebelum kita lanjut, untuk mengetahui kemampuanmu di awal pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah pretest. Semua bawa handphone? Buka handphonenya. Linknya udah Ibu bagikan di grup. Silahkan kerjakan sekarang. Yang sudah melihat di grup, tulis namanya di Google Form-nya ya. Tulis kelasnya, mulai menjawab. Setelah selesai nanti kamu menjawab soalnya, tekan tombol kirim. Biar Ibu lihat di sini ya. Sudah bisa dimulai? Kerjakan. Baca soalnya bagus-bagus ya. Kita saksikan dulu video ini ya. Diperhatikan baik-baik, dicermati baik-baik, dicatat mana hal-hal yang penting. Nanti kita diskusikan ya. Apa penyebab terjadinya video yang ada di depan ini? Sudah diperhatikan videonya tadi? Kira-kira peristiwa apa yang terjadi? Banjir. Ya, menurut video yang tadi kita lihat, apa penyebab banjir? Ya, menebang hutan secara sembarangan. Kemudian apa lagi yang menyebabkan banjir? Membuang sampah sembarangan. Kemudian apa lagi? Apa tadi yang tiap hari? Hujan yang terus menerus. Jadi dapat kita simpulkan penyebab banjir tadi adalah curah hujan yang cukup dalam setiap hari. Kemudian apa lagi? Penebangan secara liar, ya kan? Secara liar penebangan tetap semua ditebangkan, habis hutannya. Sehingga ketika hujan datang, tidak lagi bisa akar itu menyerap air yang jatuh. Akhirnya terjadilah banjir. Setelah kita tadi Ibu menayangkan video, itu kan masih videonya. Teksnya dari Ibu pagi. Jadi kamu paham bagaimana kita menulis teks eksplanasi. Ya, bagaimana kamu nanti menulis teks eksplanasi?
lain atau topik yang lain. Siapa yang bisa baca? Ayo bayi baca. Buat ya nak. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erupsi dan sedimentasi. Curah hujan pengaruh fisiografi, geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Yuri, kamu. Banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di permukiman penduduk, sehingga menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana itu. Ya. Jadi judul teks yang kita baca tadi adalah banjir. Sama seperti video yang kita tayangkan. Jadinya banjir. Jadi pada paragraf pertama ini tadi di strukturnya apa yang kita bilang? Kita sebutkan apa dia? Pernyataan umum. Iya. Dan di paragraf kedua jelas. Kemudian di paragraf ketiga Interpretasi. kesimpulan. Berarti di paragraf pertama itu ada pernyataan umum, di paragraf keduanya ada deretan penjelas, dan yang di paragraf ketiga ada kesimpulan. Jadi nanti yang mau kita buat seperti ini, kamu sudah bisa menuliskan teks eksplanasi seperti ini dengan judul yang berbeda atau topik yang berbeda. Paham sampai sini? Paham? Udah ngerti? Iya? Jadi sekarang kita akan bekerja kelompok. Yang sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Silakan dibuat kelompoknya. Jangan ada suara. Geser mejanya tanpa ada suara. Ayo, silakan. Udah mana tadi kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Kita tunjuk. Jangan ada yang membelakangi fokus, nanti nggak nampak gambarnya, videonya. Ya, semua perhatikan ke depan. Kita akan mengerjakan LKPD, tapi LKPD-nya itu berdasarkan video yang kita tayangkan. Jadi kira-kira menurut kamu sebelum kita menulis teks eksplanasi, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? What? Selain menentukan topik, apa lagi? Menyusun kerangka, iya betul. Apa lagi? Mengembangkan kerangka karangan. Iya, mengembangkan kerangka karangan. Yang terakhir? Udah. Referensi. Iya. Jadi, Bayu ulangi sekali lagi. Apa kata temannya? Untuk langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Menentukan topik. Menulis kerangka. Mengembangkan kerangka karangan. Baru menentukan Yang referensi. pertama, menentukan topik. Kemudian kita susun dulu kerangkanya. Kita cari sumber referensinya. Baru menjadi sebuah teks eksplanasi. Ya.
Nah, dari video tadi kira-kira judulnya apa? Iya, tanah longsor. Udah tahu ya? Jadi tadi dari video kamu bisa tahu apa penyebabnya. Dituliskan nanti di LKPD. Jadi semua teks eksplanasi yang utuh ya. Bagikan LKPD-nya dulu. Ya, dari penjelasannya. Nah, perhatikan di sini, ini kan sudah ibu kasih LKPD-nya kan? Udah, nanti tulis nama kamu, nama kelompok, baru nama anggotanya. Kemudian untuk teksnya kan kembangkan dulu kerangkanya, susun kerangkanya dulu kan? Susun nanti kerangkanya apa? Untuk paragraf yang pertama, dan baru untuk paragraf yang kedua apa? Yang ketiga apa? Didiskusikan. Kemudian nanti jawabannya letakkan di sini. Mana yang merupakan pernyataan umum, mana yang merupakan deretan jelas, dan mana yang merupakan kesimpulan. Jadi ini di lembaran edukasi ini sumber jawabannya ada 4. Jadi kamu menulis, setiap orang menulis masing. Paham? Terkenanya? Ini Bu. Mana yang perkataan umumnya apa ya? Kemudian di sini kerangkanya. Kemudian nanti di sini pengembangan dari kerangkanya ya. Sekarang ya, udah sama ya. Ini lagi yang sama jadi rapi buat garis barunya.
diperhatikan, nanti beri tanggapan. Diperhatikan apa yang dibaca temannya. Nanti gantian bacanya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan Ya, ayo mulai. Perhatikan ya, Nak. Dokter geografis Indonesia tidak langsung memberikan dampak yang begitu besar. Salah satunya risiko terjadinya tanah langsung di banyak objek. Tidak jarang kejadian tanah langsung memakan korban yang tidak sedikit dengan kerugian material yang besar. Sayangnya kesadaran masyarakat terhadap bencana ini masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari maraknya pembangunan rumah di bawah tebing maupun di lereng gunung yang curam. Selain itu, kami bencana tersebut korban jiwa dan kerugian material juga semakin besar jumlahnya apabila tanah langsung terjadi secara terus-menerus. Nah, perhatikan ya. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Menurut kelompok yang lain, silahkan diberi tanggapan. Ya. Nah, kata kelompok 3, kelompok 1 sudah benar karena sudah sesuai dengan kaidah dan struktur kebahasannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Kemudian, siapa lagi beri tanggapan? Nah, gantian kelompok 2. Ayo. Ayo. dari kelompok kami hasil diskusi kelompok 1 sudah benar karena kebangsaan. Iya. Jadi, apa yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah benar, sudah sesuai dengan strukturnya. Ada deretan, ada pernyataan khususnya, ada deretan penjelasnya, dan ada kesimpulan interpretasinya. Ayo, beri tepuk tangan untuk kelompok. Ayo, sampaikan dulu. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 2 sudah selesai membacakan hasil diskusinya. Siapa yang ingin memberi tanggapan? Silakan. Dari kelompok kami akan dikatakan oleh kelompok 2 sudah benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Iya, sudah benar. Lagi? Ya, kelompok 1. Menurut kelompok kami hasil diskusi kelompok 2 sudah benar karena sudah sesuai dengan struktur kaidah kebahasaannya. Iya, sudah benar karena sudah sesuai. Apalagi ada lagi? Ah, kelompok 7. Kelompok kami hasil diskusi kelompok 2 sudah benar karena struktur dan kaidah kebahasaannya. Iya, sudah benar. Jadi, yang dibuat juga oleh kelompok 2 sudah benar karena sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Longsor adalah salah satu bencana alam yang sedang sering terjadi di awal tahun 2018 ini. Kejadian terakhir yang cukup besar adalah longsor di Treves Tempo hari lalu. Longsor merupakan perpindahan tanah dengan berbagai material di jalan secara tiba-tiba dan meninggalkan lereng. Longsor biasanya terjadi di wilayah yang
area gelincir. Jika air sudah masuk ke dalam area gelincir, maka pembatas antara tanah bagian atas dan bagian rendah air menjadi goyah sehingga struktur atas tanah mudah bergeser. Selain itu, banyaknya bangunan yang terdiri atas tanah juga menjadi salah satu faktor goyahnya struktur tanah atas. Longsor setidaknya dapat kita hindari dengan berbagai hal seperti tidak membuat kolam rumah agar longsor tidak akan terjadi. Setidaknya kita dapat meminimalisirkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan longsor. Demikian hasil dari presentasi kami. Yuk, kelompok mana yang ingin menanggapi? Ayo. Kelompok 1. Ayo. Tanggapi. Menurut kelompok kami, hasil diskusi kelompok 3 sudah benar karena sudah sesuai dengan struktur kaidah kebahasaannya. Iya, ayo beri tepuk tangan untuk kelompok. Jadi, dari presentasi yang teman-teman lakukan di depan, hampir rata-rata sudah bisa menuliskan sebuah teks eksplanasi. Sudah bisa sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Berarti kamu sudah mengerti. Dan habis itu, untuk lebih memahamkan lagi mengenai teks eksplanasi, Ibu akan berikan link sama seperti pre-test tadi. Ini kalau di akhir namanya post-test untuk mengukur kemampuanmu setelah kita mempelajari teks eksplanasi. Jadi siapkan handphonenya biar Ibu bagi linknya, siapkan Android atau gawainya biar Ibu bagi linknya. Silakan jawab dengan nama, kelas, dan jawab satu persatu. Kirim ke Ibu biar Ibu periksa ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Kerjakan masing. Kalau udah selesai, tekan tombol kirim, simpan handphonenya. Ya, simpan Androidnya. Selama proses pembelajaran, Ibu sudah menilai kamu, sikap kamu, kerjasamamu, disiplinmu, kepercayaan dirimu ketika maju ke depan, bekerja sama ketika belajar kelompok, kepercayaan dirimu ketika menampilkan presentasi ke depan. Semuanya Ibu nilai di Google Spreadsheet. Nanti kamu bisa tengok di handphonenya ya. Sudah Ibu tengok nilaimu berapa ya. Penilaian sikapnya tengok nilainya berapa ya. Sudah. Kesimpulan kita hari ini adalah yang pertama kita harus menentukan apanya dulu. Yang kedua, baru mencari. Terakhir, mengembangkan kerangka. Jadi ada 4 ya. Yang pertama menentukan topik, menyusun kerangka, mencari sumber referensi, yang terakhir mengembangkan kerangka. Udah? Jadi menurut